Malam Kak, Ya malam, silakan. mau bertanya tentang riba. Bagaimana pandangan Kristen tentang riba Kak? Itu aja cukup. Makasih. Ya masalah riba itu sebenarnya bukan masalah di ribanya itu, tetapi prinsip relasi kasih di dalam riba itu atau bunga. Karena begini Pak, biasanya orang, jadi itu semua tentang kerelaan hati. Ya, jadi Shalom, ya silakan. Shalom. itu Kak Elia. Saya mau tanya tentang menghujat Roh Kudus tuh gimana maksudnya? Misalnya dosa yang menghujat Roh Kudus tuh dosa apa gitu? Ya, dosa menghujat Roh Kudus itu kan konteksnya itu ketika Tuhan Yesus itu mengusir setan, dia melakukan mujizat, dan orang Farisi menyaksikan pekerjaan Tuhan Yesus itu. Tetapi mulut orang Farisi itu menyangkali apa yang Yesus lakukan. Ya, jadi Roh Kudus itu memberikan kesaksian kepada orang Farisi tentang apa yang Kristus lakukan, bahwa pekerjaan Kristus itu adalah pekerjaan Mesias. Tetapi mulut orang Farisi mengatakan dengan Belzebul penghulu setan dia mengusir setan. Ya, artinya dia menolak untuk percaya atas apa yang Roh Kudus saksikan mengenai Kristus. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah menolak untuk percaya kepada Yesus. Gitu. Oh, berarti sama kayak misalnya agama lain, dia kan nggak percaya sama Tuhan Yesus. Itu termasuk menghujat Roh Kudus nggak? Iya, kalau sampai mati dia tidak percaya Yesus, dia menghujat Roh Kudus itu. Satu lagi Kak boleh? Aku mau tanya, kalau orang Kristen itu boleh nggak kerja di tempat perjudian dia gitu? Karena ada teman saya yang kerjanya di tempat judi, dia jadi admin gitu, balas-balas chat customer gitu. Suaranya nggak jelas. Anda lagi di mana ya? Maaf, saya nggak bisa dengar. Enggak. Halo? Iya, lagi di ruangan ya. Soalnya dia bergema. Ruangan apa? Boleh keluar, cari tempat yang lebih. Oke. Nah, Shalom, bisa dengar Kak? Sorry. Silakan. Jadi teman saya kerja di tempat judi gitu kan, dia balas-balas chat customer gitu. Boleh nggak sih orang Kristen kerja di tempat kayak gitu? Boleh nggak bekerja di tempat judi, dia balas-balas chat customer? Oh ya. Ya, sama saja dia mendukung aktivitas itu dong. Ya janganlah, carilah pekerjaan yang lain ya. Gitu. Artinya kita menjadi perpanjangan tangan untuk melakukan kejahatan. Jadi jangan usah. Oke, terima kasih ya Kak Elia. Oke. Silakan kita Ernest. Halo, selamat malam. Ernest, nggak ada ya? Oke. Ini deh. Udah join deh. Silakan Pak Sang Satrawan. Malam Kak, Ya malam, silakan. mau bertanya tentang riba. Bagaimana pandangan Kristen tentang riba Kak? Itu aja cukup. Makasih. Ya masalah riba itu sebenarnya bukan masalah di ribanya itu, tetapi prinsip relasi kasih di dalam riba itu atau bunga. Karena begini Pak, biasanya orang, jadi itu semua tentang kerelaan hati. Ya, jadi kalau misalnya saya kreditur, Bapak debitur, ya. Bapak bilang debitur sama saya, Elia, saya pengen pinjam dong uang kamu, berapa? 100 juta. Lalu saya bilang, waduh, kalau saya pinjamin ke kamu, saya dapat upah lah. Atas uang saya ini, kalau uang saya ini saya buat bisnis, saya dapat untung. Saya misalnya jualan bakso, saya bisa untung sekian juta per tahun. Nah, kalau uang yang seharusnya jadi usaha ini saya berikan ke Bapak, ya Bapak harus kasih dong untungnya ke saya.
gitu ya, bunganya 2% gitu. Lalu bapak bilang oke, nggak apa-apa, saya akan bayar 2%, dan bapak rela untuk menerima itu, nggak masalah. Kecuali kalau misalnya nih saya pinjamin kamu nih 100 juta, nah tiba-tiba di tengah-tengah periode pinjaman saya naikin bunganya tuh suka hati tuh, sehingga mencekik kamu, membuat kamu kesakitan, nggak tahu gimana cara bayarnya, bla 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 gitu. Nah itu kan menyiksa Anda, nah tidak ada kasih di dalam itu. Jadi bukan masalah riba lah apa segala, bukan masalah itu, tapi masalah relasinya. Apakah itu merugikan kamu? Apakah itu menguntungkan kamu? Atau apakah itu akan membunuh kamu? Gitu. Kalau hal itu akan membunuh saudaramu itu, jangan lakukan. Tapi kalau itu akan membantu saudaramu dan saudaramu rela menerima itu dengan apa yang kamu bebankan, ya silahkan dilakukan gitu. Jadi nggak ada hukum-hukum riba dalam Kristen tuh, nggak ada. Semua tentang relasi gitu. Oke Kak, makasih Kak, cukup. Ya.